Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, bantu kami untuk menjadi seperti anak kecil yang percaya 100% kepada kebaikan dan kemurahan hati Allah. Seperti Nabi Elia, seperti Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami hanya bersandar kepadamu saja. Engkau yang adalah pencipta, Engkau yang adalah penguasa alam semesta. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, mungkin kita semua seringkali bertanya dalam hati, kenapa doaku tidak dikabulkan Tuhan? Mengapa aku sudah berjuang, berusaha mati-matian, entah doa novena, entah berbagai macam doa-doa yang kujalankan, tetapi sepertinya tidak ada pengabulan atas doa-doa kita. Sehingga tidak jarang kita menjadi putus asa. Tidak jarang kita menjadi malas berdoa, ngambek. Saudara, kegelisahan dan kecemasan hati kita ini adalah sesuatu yang wajar dan mungkin juga kita harus bertanya, apakah betulkah caraku berdoa? Jadi dalam hidup doa itu kita juga merefleksikan, betulkah saya berdoa dengan motivasi yang benar? Sekali lagi, dengan motivasi yang benar, dengan motivasi yang memang menjadi yang menjadi kehendak Allah, bukan kehendakku. Jadi saudaraku terkasih, kita punya kewajiban untuk merefleksikan, merenungkan bagaimana cara kita berdoa, apa motivasi kita berdoa. Kita tidak hanya menuntut bagaimana harus berdoa, kita hanya menuntut bagaimana doa kita dikabulkan atau tidak dikabulkan. Hari ini dalam bacaan pertama, Santo Yakobus mencontohkan sikap doa seorang yang bernama Nabi Elia. Kata-katanya menjadi kata-kata yang powerful. Ketika dia mengatakan kepada Raja Ahab, tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun, dan tidak ada hujan. Dan ketika dia berdoa, hujan datang hujan. Kemudian bagaimana Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita juga untuk merenungkan dan bertanya, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Karena dialah yang empunya kerajaan surga. Wow. Yesus menunjukkan kalau kita menerima kerajaan surga seperti kita menerima anak kecil ini dan menjadi seperti anak kecil ini, kita masuk kerajaan surga. Bila tidak, tidak. Tentu saja maksudnya bukan kekanak-kanakan, childish, bukan. Dan itulah yang menjadikan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus sungguh-sungguh menjadikan sabda ini menjadi kekuatan bagi dia. Sehingga namanya yang lengkap adalah Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus dan dari wajah Yesus yang terberkati, yang tersuci. Saudara, sekali lagi, apa maksudnya kata-kata yang keras dan tajam dan ya menjadi kunci untuk masuk ke kerajaan surga? Boleh dikatakan dan boleh dinyatakan bahwa yang dimasukkan Yesus pertama-tama adalah sikap ketulusan, sikap batin seorang anak kecil yang tulus, yang murni, yang tidak menuntut banyak, yang hanya percaya kepada Tuhan, percaya kepada Bapanya, percaya kepada kehendak Allah. Sekali lagi, yang dimaksudkan Yesus adalah ketulusan hati seorang anak yang percaya total kepada Bapanya. Bapanya tidak akan
menelantarkan dan tidak berbohong. Itulah sikap batin, motivasi yang tulus dari seorang Allah kita, dari seorang Bapa kita. Nabi Elia, kata itu Elia berarti Yahweh adalah Allahku. Jadi maksudnya kenapa penyerahan diri yang besar, yang total kepada kehendak Allah, itulah yang menjadi kunci untuk masuk kerajaan surga. Allah, Yahweh adalah Allahku. Dan itu berarti apa? Itu berarti kita menyerahkan kehendak kita, pikiran kita, perasaan kita dengan hati yang tulus. Sekali lagi, dengan hati yang tulus. Tidak menuntut-nuntut kepada Tuhan, bahkan tidak memaksa-maksa meski mungkin. Ya, meski mungkin. Sekali lagi, kita berdoa rosario berkali-kali, berulang-ulang. Kita merayakan Ekaristi, kita menjalankan segala-galanya yang terbaik untuk pemenuhan kebutuhanku. Tapi apakah aku menyerahkan seluruhnya hidupku kepadanya? Saudara, semoga kita belajar untuk menyerahkan, untuk pasrah kepada kehendak Tuhan. Bukan aku, dan bukan aku ya Tuhan. Tapi Engkau sajalah yang berkenan kepada Allah. Engkau sajalah yang menghendaki segala sesuatu. Semoga kita memiliki kerendahan hati yang dalam ini. Ya, kerendahan hati yang luar biasa ini. Dan sikap batin yang demikian dan motivasi yang demikian, menyerah kepada Tuhan bukanlah hal yang gampang. Bukanlah hal yang mudah. Tetapi sekali lagi, menyerahkan diri kepada Tuhan. Apa yang Dia kehendaki, bukan apa yang ku kehendaki. Saya masih ingat ketika Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus ketika dia masih kecil. Ya, ketika dia masih kecil, dia mendoakan seorang penjahat yang bernama Pranzini yang akan dihukum gantung. Ya, yang bukan dihukum gantung, dipenggal kepalanya dengan guliotin karena pembunuhannya kepada seorang, sehingga orang yang itu dibunuh dan dia dihukum pancung kepala. Dan dia mengatakan tidak akan mau bertobat, tidak akan mau menyembah atau mencium salib Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Teresa berdoa dan berdoa. Teresa berdoa dan berdoa. Terus mohon ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doa Teresa yang tulus, yang baik ini. Sehingga ketika dia mau dipenggal kepalanya, dia menengok kepada seorang imam yang memegang salib itu dan meminta salib itu dan diciumnya sebelum dipenggal kepalanya. Dan itu pula yang saya ingat dengan salah seorang penjahat yang dihukum mati di samping Yesus. Dia menegur teman penjahat yang sombong, yang sok, ya. Tetapi si penjahat itu mengatakan kita sepantasnya dihukum mati. Sekali lagi, kita sepantasnya dihukum mati. Tetapi orang ini yang tidak bersalah, tidak pantas. Lalu dia berkata kepada Yesus, Yesus, seandainya Engkau ada di surga, ingatlah akan aku. Saudara, bagian ini sangat mengharukan bagi saya. Kerendahan hati seorang yang merasa bersalah, yang dosa, kelemahan, keterbatasan, mengakui kelemahannya dan bermohon belas kasihan dari Tuhan. Itulah saudaraku yang saya kira dan saya duga supaya doa kita adalah doa yang
kabulkan Tuhan, kita memiliki sikap batin berbelas kasih. Ya Tuhan, hamba-Mu ini tidak pantas dan layak. Ya Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Injil begitu banyak kerendahan hati. Ya Tuhan, kabulkanlah aku yang kurang percaya ini. Ya Tuhan, aku percaya kepadamu. Tuhan, kita adalah Bapa pencipta langit dan bumi. Tuhan, kita adalah Bapa yang penuh kuasa atas alam semesta. Dia dapat dan mampu melakukan yang terbaik dan terindah. Asal kita mau dengan rendah hati mohon rahmat daripadanya. Tuhan memberkati Anda. Semoga iman kita seperti iman Nabi Elia, seperti iman Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, seperti iman yang hanya menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkehendak yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.